Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham BMTR ya atau Global Mediacom. Ya, ini salah satu emiten yang dipegang oleh investor yang kawakan dan terkenal yaitu Pak Lo Keng Hong. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 24 Maret 2023 kemarin dan hari ini tanggal 2 April 2023 hari Minggu ya. Harganya di hari perdagangan bursa Jumat kemarin itu tidak kemana-mana harganya ya. Ini harga kayak sisir gitu ya. Cuman bolak-balik aja. Dan kalau kita lihat kinerja harga sahamnya ya emiten yang dipegang oleh Pak Lokeng Hong ini itu kalau 10 tahun yang lalu minusnya dalam teman-teman ya 88,13%, 5 tahun dalam. Nah, kalau 3 tahun ini baru floating profit ya 1 tahun. Untuk 6 bulan juga sedang floating minus dan 3 bulan, 1 minggu dan 1 bulan ini sedang floating minus teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir di 470 dan terendahnya di 250. Jadi ini lebih mendekati harga terendahnya setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas ya saham BMTR ini dari 4 analisa. Yang pertama dari analisa fundamental secara umum, kira-kira ini perusahaannya seperti apa. Kemudian dari seasonality, kira-kira bulan-bulan apa yang berpotensi naik saham ini. Kemudian di bandarmologi kita akan lihat ya perpindahan saham ini dari big money atau retail ke big money setahun terakhir seperti apa. Dan terakhir teknikal ya kira-kira harga sahamnya seperti apa. Oke, kita mulai langsung aja. Sebelumnya kita harus kenal dulu lebih dekat ya. Company background-nya ini cukup panjang. Ya, nanti saya akan jelaskan secara visual aja. Jadi intinya ini adalah grup media ya, terintegrasi dan ini klaimnya terbesar di Asia Tenggara ya teman-teman ya. Memegang portofolio media terbesar ya. Ini market leader dalam industri TV FTA dan TV berlangganan selama bertahun-tahun. Ini klaim ya teman-teman ya. Jadi klaimnya seperti itu. Oke, nah ini yang bawah ini saya akan visualisasikan aja karena kalau dibaca mungkin rada lama. Ya, jadi strukturnya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini adalah BMTR ya, memiliki anak perusahaan ini ya teman-teman ya. Ada Media Nusantara Citra, MNC ini juga perusahaan TBK ya, listing juga. Ada MNC 3 ini juga TBK. Ada MNC Vision Network ini juga TBK. Jadi ketiga-tiganya ini juga perusahaan TBK yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk yang pertama MNC itu atau kodenya MNCN ini dia punya FTA ya. FTA itu ya TV ya, RCTI, MNC, GTV, ada E-News juga. Kemudian dia punya anak usaha namanya MNC Digital ya. Nah, MNC Digital ini kalau kita lihat di sini lebih detail dia punya konten IP ya. Nah, ini teman-teman ya, ada distribution IP, terus production infrastruktur, talent and label ya. Kemudian dia punya musik label juga, ada gaming e-sport, terus ada super app and portals ya, kira-kira seperti itu ya. General ini IDX juga MNC Digital nih ya di sini ya. Oke, kemudian yang satunya lagi adalah MVN atau IPTV. Ya, IPTV ini kira-kira satelit ya MNC Vision, ada broadbandnya MNC Play, ada operator kabel lokal LCO, ada infrastruktur Infocom, kemudian ini juga ada investasi strategis di O2O ya Entertainment Hub Migo ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya gambaran secara umum perusahaannya ini perusahaan media ya. Nah, ini sudah IPO di bursa 95 ya. Jadi sudah cukup lama harga IPO-nya 1.250 dan pernah split stock ya sehingga kalau kita split stock harga IPO-nya adalah 250 ya. Data yang saya dapat hanya ini ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau sebelum ini ternyata tidak tercatat ya karena ini sudah cukup lama di bursa. Tapi kalau ini hanya datanya cuma stock split satu kali maka 250 artinya harga saat ini ya mendekati harga IPO-nya teman-teman ya. Dan ini rangkuman yang ada di websitenya dia ya kira-kira seperti ini lebih lebih apa lebih detailnya ya digital media ada non media media konten ada subscription based media ada digital business ada FTN konten. Ya, kira-kira itu gambaran umumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya, teman-teman ya. Ini kinerja jangka panjang saham BMTR. Kalau kita lihat dari 2010 nih sahamnya, kinerjanya ya, bukan sahamnya, ya kinerjanya ini cenderung naik terus, teman-teman ya. Meskipun naiknya lambat, namun ini grafiknya menunjukkan kenaikan. Ya, laba kotornya pun demikian.
Laba usahanya demikian dan laba bersihnya pun demikian meskipun 2015 itu pernah ada anomali ya, turun cukup dalam namun ini sudah naik lagi ya. Jadi secara overall ini masih naik semua kinerja jangka panjangnya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ya, ini sangat cukup stabil untuk beban pokok penjualannya ya, range-nya nggak bergejolak. Kemudian laba kotornya sehingga ya juga nggak bergejolak ya, kisaran itu aja. Namun ini turun karena tadi beban pokok penjualannya naik sedikit ya. Untuk beban usahanya ini turun ya, laba usahanya naik secara jangka panjang selama 5 tahun ke belakang. Kemudian laba bersihnya juga naik ya. Jadi 2017 tuh hanya single digit, kemudian 2018 mulai double digit ya. Mulai double digit lagi dari pendapatan. Ya. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya, tutup tahun 2022 dibanding tutup tahun 2021 ya. Pendapatan ini menurun 12,5% ya. Ini pendapatannya setahun BMTR ini satu grup itu 12,2 triliun ya. Jadi cukup besar. Laba kotornya pun turun, laba usahanya turun 15,5% dan laba bersihnya turun ya. Ini kalau pemberitaan di media turun karena TV analog dimatikan ya di Jakarta sehingga pendapatan iklan itu turun ya dari TV analog yang dimatikan kemudian switch ke TV digital. Ya, untuk struktur pendapatannya ini cenderung turun ya, beban pokok penjualannya turun, beban usahanya sayangnya naik sedikit ya. Beban lain-lainnya ini masih stabil dan secara laba bersih tahun berjalan ini sayangnya turun ya teman-teman ya. Ya tadi karena ada penurunan ini ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu penyebabnya tadi yang sudah saya sebutkan di media ya. Nah, sekarang bagaimana valuasinya ya? Tentu saja ini yang pasti PBV di bawah 1 karena ini pilihan Pak Lokenghong ya. Price to book value pada saat video ini dibuat adalah 0,31 dan pernya 3,89. Jadi ini sangat rendah sekali ya. Nah, kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, ya PBV ini ya rendah teman-teman, lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ini sempat PBV-nya menyentuh 3 di 2012. Untuk pernya ini juga sama, ini rendah juga teman-teman. Terendah bahkan ini 2015 pernah tinggi sekali ya. Tadi kan ada yang anomali ya, di mana laba bersihnya turun drastis ini teman-teman ya. Namun secara overall ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk ROE sendiri 7,88% dan karena kita bayarnya diskonnya cukup besar di 0,31 PBV, maka earning yield-nya kita tuh 25,72%. Jadi ini valuasinya memang murah ya. Setahun bisa memberikan return 25,72%, artinya 4 tahun ya balik modal ya, asumsinya seperti itu. Oke, sekarang kita akan cek ya teman-teman ya. Tadi kita lihat ya di sini ya. 2017 ini mulai anjlok teman-teman ya, mulai anjlok di sini, dia mendekati 1 nih di atas 1 2015, 2017 mulai di bawah 1 dan ini mulai anjlok di bawah setengah ya 2018. Dan ini adalah penyebabnya teman-teman ya. Dia rutin bagi dividen sebelum tahun 2019 sih, sejak 2018 ini nggak pernah bagi dividen lagi ya, terakhir 2018. Setelah itu nggak pernah bagi dividen lagi. Ya kemungkinan ini yang menyebabkan harganya anjlok teman-teman ya, harganya dibuang karena sudah nggak pernah bagi dividen lagi sejak saat itu. Ya, sebelumnya rutin. Kemudian EPS-nya ini juga 2019 padahal naik ya teman-teman ya, naik 92, kemudian turun lagi, naik lagi dan ini 71 ya naik turun. Oke, jadi kemungkinan kalau misalnya dia bagi dividen lagi, ya, kemungkinannya kalau dia bagi dividen lagi, bisa saja kembali naik ke mendekati 1 atau bahkan lebih dari 1. Jadi kuncinya kemungkinan nanti kalau bagi dividen lagi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan cek dari seasonality-nya ya. Kalau ini kebetulan ya, bulan April ini potensi naiknya cukup besar ya, 60% dan bulan Mei 50%. Namun kalau tadi kita lihat sedang apa kinerjanya masih turun ya nggak tahu ini teman-teman ya. Kinerjanya ini kan turun tahun 2022 ya. Nah, kita nggak tahu, cuma secara seasonality memang potensi naiknya ada di bulan April, Mei, dan terdekatnya ada di bulan Juli. Ya, Juli ini pernah naik 39% di tahun lalu, teman-teman ya. Untuk setiap tahunnya tadi kurang menyenangkan ya, karena ini setiap tahunnya sering berakhir negatif, teman-teman ya. Sering berakhir negatif, cuman 2022 ini sudah positif ya. Oke, ini adalah bandarmologinya teman-teman ya. Kita cek dulu kepemilikannya seperti apa. Kalau kita lihat ini pengendalinya adalah MNC Asia Holding ya. Ini 45,75% dan ada Pak Lokenghong di sini 6,5%, masyarakatnya 47,75%.
Sehingga kalau digabungkan antara masyarakat dan Pak Lokeng Hong, sebenarnya ini kepemilikan di luar pengendali adalah lebih besar daripada MNC karena ini hanya 45,75. Ya, ini Pak Haritanu Sudibjo, ini ownernya ya teman-teman punya 31,23 rasio, ada komisaris dan direksinya. Ya, kemudian ini jumlah pemegang sahamnya sebenarnya nggak bergerak kemana-mana ya, 325, 324, 321, 32 ribu terus, nggak bergerak kemana-mana. Artinya memang kalau mau ngikutin Pak Lokeng Hong ya memang harus tahan sabar teman-teman ya, harus sabar. Kalau kita lihat di partisipasi asingnya ini juga hanya 14,5%, jadi mungkin bisa diabaikan saja. Dan di sini kita lihat ya, asing setiap bulan rutin buang barangnya. Ya, ya mungkin karena tadi nggak pernah bagi dividen lagi kan. Saya nggak ngerti ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, makanya harganya turun terus. Oke, kemudian kita akan cek yang terjadi setahun terakhir lebih detail ya. Jadi kalau kita lihat kepemilikannya, ini ada 16,5 miliar ya. Jadi semuanya itu masuk ke sini, termasuk pengendali bisa jual barangnya sewaktu-waktu. Ya, lokal ini memiliki 87,87% dan asing 12,13%. Dan tadi kalau kita lihat ya, investor asing kan buang barang terus. Ini yang buang barang adalah others. Kemudian ada reksadana. Ya, jadi uang besar lagi buang barang rutin ya, pasti harganya akan turun terus ya kalau misalnya nggak ada demand. Ya, nah kalau kita lihat ya, siapa yang menampung ini dan buang barang juga sekuritas buang barang ya. Yang menampung siapa? Ternyata yang menampung adalah investor retail lokal, teman-teman ya. Jadi ini naik terus tiap bulan, teman-teman. Setiap bulan selama dari Februari ke Februari naik terus kepemilikannya. Jadi ini kalau seperti ini tentu saja akan terlihat sebagai distribusi ya karena kepemilikan retail naik terus, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini ya, jumlah pemegang sahamnya itu sebenarnya nggak bertambah loh. Artinya yang menampung, artinya yang menambah saham ini adalah orang-orang lama, orang-orang yang sudah memegang sahamnya. Dia tambah lagi kepemilikan. Jadi bukan orang baru nih teman-teman ya. Dan betul saja kalau kita cek ya Pak Lokeng Hong sendiri di tahun Februari ke Februari sudah nambah 7,2 juta lembar saham dan di bulan Maret ini kemarin beliau masih menambah terus ya, rajin menambah terus nih teman-teman ya. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan ya, saya bisa bilang ini sebenarnya sedang diakumulasi, ya. Cuma kebetulan yang mengakumulasi memang menggunakan ID-nya sebagai investor retail, ya. Kemungkinannya seperti itu, ya. Karena kalau kita lihat jumlahnya ini juga nggak nambah secara signifikan, bahkan cenderung berkurang. Oke, kemudian kalau kita cek dari 1 sampai 31 Maret secara grafiknya ya di sini juga normal accumulation kelihatan ya, memang lebih dominan yang membeli daripada yang menjual. Ya, kalau kita lihat grafiknya ini memang kelihatan turun ya, sedang distribusi namun tadi secara kalau kita teliti lebih detail ini sebenarnya sedang diakumulasi. Nah, untuk secara teknikalnya sendiri sedang sideways teman-teman ya. Jadi ini sangat cocok sekali ya, barang yang sedang diakumulasi dan sedang sideways. Kalau kita lihat di sini, likuiditasnya hanya 5,6 M per hari ya cukup lah, ya sebenarnya cukup besar namun nggak terlalu liquid. Ya ini sedang sideways menguji 268 dan 308 teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya harganya ke depan akan tetap mantul-mantul di sini aja, tuh naik turun di sini aja teman-teman ya. Ini potensi nanti kalau misalnya ada pengumuman bagi dividen barulah dia akan terbang. Jadi ada syaratnya dividen teman-teman ya. Ketika ada dividen ya maka dia harganya akan naik. Nah, tapi kalau enggak ya dia akan mungkin akan di sini-sini terus ya. Itu kira-kira analisa dari saya. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik, kemudian kinerja jangka pendeknya turun, valuasi murah tidak lagi bagi dividen sejak 2019, kemudian untuk seasonality potensi naik di April, Mei, dan Juli. Bandarmologi tadi Februari ke Februari kalau kita lihat secara kasat mata memang sedang distribusi, namun kalau kita perhatikan lebih detail sebenarnya sedang diakumulasi ya. Untuk Maret juga sedang diakumulasi. Ya, kemudian secara teknikal ini sedang ranging 268 ke 308. Oke, terakhir sekali adalah disclaimer. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BMTR ya. Silahkan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri, kumpulkan data sebanyak-banyaknya sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham BMTR.
Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham BMTR. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.